Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nur Lutfiana selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok Naga Bonar ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Penelitian Sistem Informasi Penyimpanan Data Pasien pada bagian administrasi klinik Syahid Sairman Medical Center menggunakan framework COVID-5. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febriana Gita Ramadan dengan NIM 111-61332 dan ada beberapa teman saya yang lain, yaitu ada Novialdi dengan NIM 111-80390, ada Arga Asila Hernando dengan NIM 111-80097, kemudian Dedi Boy Sitohang dengan NIM 111-80481, dan ada Ragil Tegar Imanda dengan NIM 111-80300. Baik, mari kita langsung ke pembahasannya. Pendahuluan dan latar belakang. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi berkembang dengan pesatnya, terutama di bidang komputer. Dalam menghadapi persaingan global dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi, maka perusahaan atau instansi sangat membutuhkan sebuah sistem informasi yang baik untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju saat ini, akan membantu berjalannya sebuah sistem dan perkembangannya. Sistem yang berkembang dengan baik dan lancar akan menghasilkan informasi secara efektif dan efisien, sehingga mendukung kemajuan dan menunjang kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan dan profesi. Salah satunya pada bidang pelayanan kesehatan. Di setiap tempat layanan kesehatan, ada pasien yang datang untuk berobat. Maka akan dicatat baik identitas pasien, hasil diagnosanya, penyakit oleh dokter, dan obat yang diberikan kepada pasien tersebut. Sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah berdasarkan pada dasar pembangunan kesehatan dan untuk mewujudkan visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan misi pembangunan kesehatan, yaitu meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Salah satu data dan informasi tentang kesehatan yang sesuai dengan arus globalisasi adalah rekam medik elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragil Tegar Imanda, NIM saya 1180300. Baik, saya akan menjelaskan di bagian metode penelitian. Adapun tahapan-tahapan metode penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian diawali dengan melakukan analisis dan identifikasi suatu masalah yang terjadi pada bagian administrasi klinik Syahid Sairman Medical Center dan bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Yang kedua, metode pengumpulan data. Pada tahapan kedua yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama, observasi metode. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada proses pengambilan data pasien pada bagian administrasi klinik Syahid Sairman Medical Center, sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisis alur sistem pengumpulan data pasien sampai data diinput pada program yang tersedia dan berjalan pada bagian administrasi klinik Syahid Sairman Medical Center. Yang kedua, wawancara metode. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung pada bagian administrasi dan orang-orang yang terkait dalam pemanfaatan TI atau SI pada program sistem informasi yang terdapat pada klinik Syahid Sairman Medical Center agar mendapatkan data yang berguna dalam penelitian yang dilakukan peneliti kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode skala Gatman. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner berdasarkan pada framework COVID-5 dengan subdomain DSS, yaitu Deliver Service and Support. Yang ketiga, kuesioner.
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang disiapkan oleh peneliti di mana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner kepada responden yang diidentifikasi dengan diagram Raci. Yang disebut juga responsible, accountable, consulted, dan informed, yang berdasarkan pada domain DSS, yaitu Deliver Service and Support COVID-5. Skala pengukuran kuesioner berdasarkan proses capability level, yaitu PCM COVID-5, dengan rentang pilihan jawaban antara level 0 sampai 5. Perhitungan kuesioner menggunakan skala Gatman, di mana bernilai 1 jika ya dan bernilai 0 jika tidak. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini merupakan sebuah klinik kesehatan yang berfokus pada jasa pelayanan medical check-up, yaitu Klinik Syahid Sairman Medical Center yang berletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kap 86, Jakarta Pusat. Selanjutnya ada responden. Responden adalah seseorang yang mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan bentuk pertanyaan tertulis, melalui kuesioner maupun lisan melalui wawancara. Dengan wawancara. Dalam kuesioner ini terdapat responden yang berjumlah 10 orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini contoh tabelnya. Yang pertama ada administrasi yang berjumlah 2 orang. Selanjutnya ada keuangan yang berjumlah 2 orang, HRD yang berjumlah 1 orang, untuk laboratorium yang berjumlah 2 orang, ada lagi rekam medis yang berjumlah 3 orang. Untuk keseluruhannya berjumlah 10 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sistem informasi penyimpanan data pasien. Proses penyimpanan data pasien pada klinik Sairman Medical Center menggunakan sebuah program yang bernama ABI System. Untuk tahap-tahapannya bisa dilihat. Yang pertama ada tahap pertama, pasien mengisi data pada lembar formulir data pasien. Tahap kedua, operator administrasi menginput data pasien pada sistem. Untuk tahap ketiga, sistem melakukan proses data dengan melakukan penyimpanan data, kemudian menampilkan nomor rekam medis. Tahap keempat, setiap staf atau bagian yang memiliki akses program dapat mengakses data pasien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novialdi. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Arga. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Itu A. Hasil kuesioner. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan capability level COVID-5 sebagai alat ukur terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibuat berdasarkan framework COVID-5. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan berdasarkan domain Deliver Service and Support atau DSS. Di sini kita dapat melihat tabel capability level, yaitu dengan kode proses DSS 01 dengan nilai capability levelnya 2,55 dengan current capability-nya 3. Kemudian di DSS 002 nilai capability levelnya 2,20 dan nilai current capability-nya 2. Dan seterusnya sampai DSS 005 dengan nilai capability level 2,30 dan current capability-nya 2 dengan nilai rata-rata nilai capability levelnya 2,28 dan nilai current capability-nya 2. Kemudian berdasarkan tingkat kapabilitas yang diharapkan secara umum mengarah pada level 3 established proses, yang berarti proses-proses TI yang sudah dilakukan, dicapai dan dikelola dengan baik harus diterapkan di lingkup organisasi. Dan tingkat kapabilitas maksimum atau maksimum capability
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Dedi Boy Soang ingin melanjutkan hasil dari presentasi teman saya yaitu Novialdi. Di sini saya akan mempresentasikan rekomendasi perbaikan. Di dalam rekomendasi perbaikan ada yang namanya DSS 01, yaitu DSS singkatan dari Decision Support System 01 melakukan proses standarisasi dalam penerapan keamanan proses informasi agar terlindungi dari ancaman pihak luar. Dan DSS 02 yaitu melakukan proses standarisasi dan meningkatkan dalam klasifikasi penentuan masalah. Sedangkan dalam DSS 03 yaitu peningkatan prioritas dan kategorisasi untuk mengatasi masalah secara tepat waktu berdasarkan risiko bisnis. Dan ada lagi yaitu DSS 04 yaitu untuk melakukan proses pemantauan secara berkala dalam mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada DSS 05 terus melakukan pemantauan secara berkala, menjaga sistem informasi saat melakukan install dan memfilter kegiatan yang masuk. Dan yang terakhir yaitu DSS 06 yaitu melakukan pemantauan dan peningkatan pada proses identifikasi serta aktivitas yang berpengaruh pada proses bisnis. Kunci dan menetapkan kontrol berdasarkan analisis risiko dan di proses bisnis secara memonitor kegiatan kontrol untuk mengidentifikasi peluang dan untuk perbaikannya. Dan di sini kami telah membuat kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sistem informasi penyimpanan data